Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Jimmy Kunchoro, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya hari ini ingin sharing ke teman-teman sekalian tentang mitos-mitos seputar patah tulang. Nah, patah tulang itu kan suatu hal yang sering terjadi ya di sekeliling kita, apalagi dengan tingkat berkendara yang cukup tinggi sekarang di Indonesia. Tapi sebelum saya ingin bahas tentang mitos-mitos itu, saya pengen kasih tahu dulu teman-teman apa sih sebenarnya patah tulang. Nah, patah tulang itu terjadi ketika sudah ada diskontinuitas atau lepasnya sambungan keutuhan dari dua sisi pada tulang. Itu bisa terjadi pada tulang apapun di tubuh kita. Nah, setelah kita tahu apa itu patah tulang itu ada dua macam. Sebenarnya ada yang terbuka, ada yang tertutup. Kalau dia menimbulkan luka, bisa sampai berdarah-darah, si tulang itu sampai kelihatan dari luar, maka itu patah tulang terbuka. Nah, patah tulang terbuka ini perlu operasi segera memang, dikarenakan untuk mereredikasi infeksi, jangan sampai tulang itu terinfeksi. Tapi kalau patah tulang tertutup, dia bisa dilakukan tindakan tidak hanya operasi, bisa selain operasi. Oke, sekarang kita bahas mitos-mitos di seputar patah tulang. Ada beberapa mitos. Yang pertama itu adalah satu, kalau patah tulang pengen nyambung harus dioperasi. Ini adalah sebenarnya sebuah mitos, karena ketika Anda datang ke seorang dokter spesialis ortopedi itu tidak harus operasi. Kita bisa melakukan tindakan-tindakan lain di luar operasi, karena sebenarnya tulang yang patah itu bisa sambung sendiri. Nah, tugas kami sebagai seorang dokter ortopedi itu bukan untuk menyambung tulang sebenarnya, tapi untuk membantu tulang itu menyambung dengan lebih cepat, dengan lebih baik, dengan hasil yang lebih istilahnya lebih lurus, lebih anatomis, sehingga dia dapat mengembalikan fungsi tubuh seperti asalnya. Dan ini tidak harus operasi sebenarnya. Kalau dia patah tulang tertutup atau close fracture, misalnya di tulang-tulang yang di tulang betis atau di tulang tangan, kalau memang masih bagus, masih bisa kita pertahankan dengan gips, ya kita bisa lakukan cukup dengan gips saja. Atau misalnya pada tulang selangka ya, tulang bahu, kalau dia memang patahnya masih sopan, kalau istilah saya, dia tidak terlalu jelek bentuknya, konfigurasinya pada foto ronsen, kita tidak harus operasi. Kita bisa lakukan tindakan-tindakan lain seperti misalnya penggunaan arm sling selama 3 minggu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kalau harus operasi, dipasang pen, dipasang plat, dipasang implan yang terbuat dari logam, itu katanya kalau ada hujan besar harus sembunyi karena dia bisa menarik petir. Itu hoax itu ya, itu jelas mitos yang paling dahsyat, paling berbahaya. Kenapa? Karena kita tidak sembarangan menanam implan, menanam plat, menanam pen ke dalam tubuh pasien. Ada kriteria tertentu logam yang dipasang di dalam tubuh pasien. Dia harus inert, dia harus ringan, dia harus kuat, dan dia tidak boleh bereaksi dengan apapun. Oleh karena itu, ketika dia tidak bereaksi dengan barang yang nempel dengan dirinya sendiri seperti darah, pembuluh darah, dengan otot, dengan tulang, bagaimana bisa dia berinteraksi dengan suatu hal yang ada di luar tubuh, seperti misalnya udara, seperti misalnya hujan, air, apalagi menarik petir. Itu adalah hoax ya. Kemudian mitos terakhir, mitos ketiga yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini adalah kalau dioperasi, dipasang pen, dipasang plat, itu harus operasi 2 kali. Yang operasi yang pertama adalah masangnya, operasi yang kedua itu adalah melepasnya. Ini juga sebenarnya tidak 100% benar, dikarenakan tidak semua operasi yang kita menggunakan pen, menggunakan plat, menggunakan implan di dalamnya, itu kita wajib operasi kedua untuk mencabut pen. Jadi pen itu dicabut, implan itu dicabut jika memang menimbulkan reaksi dalam tubuh, dikarenakan misalnya ada infeksi, atau misalnya dia ada di luar, di tulang-tulang yang di bagian tulang yang memang kulitnya tipis, seperti misalnya di tempurung lutut atau di siku, itu kan langsung di bawah kulit ya si tulang-tulangnya itu, sehingga kalau kita pasang pen di situ mungkin sedikit bergesekan, dia lama-kelamaan mungkin dia merasa tidak nyaman. Itu setelah tulangnya sambung boleh kita cabut. Atau misalnya ketika teman-teman sekalian punya kepercayaan bahwa ketika meninggal tidak boleh membawa benda asing dalam tubuh, maka mungkin boleh kita hargai kepercayaan itu. Setelah nanti tulang sambung, kita lakukan operasi kedua untuk dicabut. Baik, sementara hari ini 3 dulu mitos yang ingin saya bahas. Nah, selanjutnya saya ingin bahas komponen-komponen apa aja sih kalau kita sudah patah tulang yang membantu kita untuk bisa sembuh lebih cepat, bisa beraktivitas kembali lebih cepat. Ingat teman-teman bahwa kita ini
datang ke fasilitas kesehatan untuk kemudian dilakukan tindakan spesialistik oleh dokter spesialis ortopedi ketika kita mengalami patah tulang. Itu kan tujuannya adalah satu, mengembalikan tulang itu ke dalam kondisi semula seperti sebelum patah. Kemudian yang kedua, justru yang paling penting adalah juga mengembalikan fungsi, ya, mengembalikan fungsi anggota tubuh kita yang kemudian yang affected, yang terpengaruh atau yang kena pengaruh dari patah tulang itu. Nah, jadi untuk mempercepat semuanya agar kita bisa kembali beraktivitas seperti semula, itu ada beberapa komponen yang selalu saya edukasikan kepada pasien saya. Yang nomor satu tentu saja adalah tindakan spesialistiknya tadi. Jadi tindakan spesialistik ini, ingat, tidak harus operasi, bisa jadi pasang gips saja gitu. Nanti itu, tapi sebenarnya ini hanya 10%. Nah, 90% itu apa? 90% itu adalah justru setelah operasi. Ketika nanti sudah selesai operasi atau setelah selesai pemasangan gips, sudah kita lihat, sudah dievaluasi dengan foto ronsen evaluasi bahwa tulang sudah pada posisi yang baik, sudah pada posisi anatomisnya, kemudian sudah stabil karena dipertahankan dengan gips atau dipertahankan dengan pen, maka justru 90% proses penyembuhan baru dimulai. Yaitu yang pertama adalah dengan rehabilitasi. Rehabilitasi ini adalah bagaimana kita mempertahankan fungsi otot yang melingkupi tulang. Karena dengan otot yang baik, maka dia akan sangat membantu untuk penyembuhan tulang. Ingat, seperti yang pernah guru-guru saya sampaikan kepada saya ketika saya sekolah, bahwa tulang itu adalah ibarat pohon dengan akarnya adalah otot. Sehingga ketika kita mempertahankan otot yang baik, kita mempertahankan massa otot yang baik, maka itu insya Allah akan memberikan nutrisi yang baik pula kepada tulang dan insya Allah akan mempercepat penyembuhan tulang. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa ketika teman-teman sudah misalnya melakukan tindakan pemasangan gips atau operasi, kemudian disarankan oleh dokter spesialis ortopedinya untuk melakukan rehabilitasi, maka teman-teman jangan pernah malas. Ya, jangan pernah malas, jangan pernah menganggap bahwa suatu proses rehabilitasi berlatih isometric exercise, isotonic exercise itu adalah satu hal yang buang-buang waktu atau melelahkan, capek dan segala macam. Tapi justru itu adalah salah satu faktor utama untuk membantu mempercepat kesembuhan dari patah tulang teman-teman. Kemudian faktor yang selanjutnya itu adalah nutrisi. Ya, nutrisi. Jadi jangan lupa bahwa kebutuhan kita akan kalsium, sebagaimana teman-teman ketahui kan, kalsium itu dibutuhkan tubuh untuk tulang yang baik. Nah, itu meningkat kalau pada manusia yang tidak patah, ya manusia yang normal, orang yang normal begitu, kita butuh sekitar 1000 sampai 1200. Maka ketika kita patah tulang itu butuh jumlah yang jauh lebih besar lagi. Oleh karena itu 3 komponen ini teman-teman harus diingat. Nomor 1 adalah operasi. Setelah operasi jangan lupa rehabilitasi. Setelah rehabilitasi jangan lupa nutrisi. Ini adalah 3 serangka yang tidak boleh dilupakan kalau teman-teman pengen tulang teman-teman yang patah kembali ke fungsi anatomisnya dan bisa beraktivitas dengan baik. Nah, setelah yang ketiga ini, yang keempat yang tidak kalah penting adalah evaluasi. Jangan lupa kalau sudah disuruh kontrol 6 minggu lagi, kontrol 3 bulan lagi, nanti di ronsen ulang, itu tetap harus dilaksanakan karena kita harus betul-betul memperhatikan bahwa tulang ini sembuh dalam posisi anatomisnya. Begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa teman-teman tetap semangat dan jauhi mitos-mitos yang sudah saya jelaskan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum.